Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghaya wa Taqrib, atau yang lebih dikenal dengan Matan Abi Syuja', di mana dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang jual beli yang haram disebabkan karena riba, ya. Jual beli yang haram disebabkan karena riba. Maka jual beli yang ada unsur riba di dalamnya itu hukumnya haram, ya, dan jual belinya tidak sah. Ada permasalahan jual beli yang ini termasuk daripada jual beli ribawi, ya, akan tetapi bentuknya hanya sedikit berbeda, ya, yaitu yang dikenal dengan bai'ul 'ainah, ya, jual beli 'ainah, ya. Jual beli 'ainah ini disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Sahihah nomor yang ke-11. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adhnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan cara 'ainah dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, artinya disibukkan dengan dunia, ya, dengan menggembala, ya, di sini diibaratkan dengan memegang ekor sapi, ini menggembala. Wa raditum bizar'i, dan kalian ridha dengan pertanian, ya, yakni sibuk dengan dunia, ya, bisa dengan apa, berternak atau bertani. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum dhullan, Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dia Allah tidak akan mengangkat, ya, tidak akan menghilangkan kehinaan tadi sampai kalian kembali kepada agama kalian, ya. Ini ancaman, ya, dari syariat kita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang mereka berjual beli dengan cara 'ainah dan disibukkan dengan dunia ini, ya, yang di sini diibaratkan dengan peternakan, ya, sibuk dengan peternakan dan juga sibuk dengan pertanian, ya, dan juga dengan jual beli yang tidak dihalalkan karena tujuan utamanya adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menyelisihi syariat, ya, serta meninggalkan jihad, ya, meninggalkan jihad, ya, berjuang di jalan Allah.
maka Allah akan menguasakan kepada kalian ya kehinaan yang Allah tidak akan pernah mencabut kehinaan tadi sampai kalian mau kembali kepada agama kalian, yakni kepada Islam dan aturan-aturannya. Di dalam hadis ini disebutkan jual beli ainah, ya, jual beli ainah. Secara umum hadis ini itu ancaman bagi orang-orang yang disibukkan dengan perkara dunia. Ya, secara umum hadis ini ya berisi tentang ancaman bagi orang-orang yang disibukkan dengan urusan dunia sampai meninggalkan jihad, ya, sampai meninggalkan jihad, ya, yakni berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau boleh dimaknai dengan secara luas, maka termasuk berjihad juga adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya, ya. Jadi orang yang mereka ridha dengan kejahilan, ya, tidak mau memeranginya dengan talabul ilmi sehingga mereka disibukkan dengan perkara dunia, maka Allah akan mengancam mereka dengan kehinaan yang akan menimpa mereka, ya, dan kehinaan tersebut terus akan ada pada mereka dan tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mau kembali kepada aturan-aturan agamanya, ya, kembali kepada aturan-aturan agamanya. Nah, dalam hadis ini disebut tentang jual beli ainah. Ya. Jual beli ainah itu termasuk daripada jual beli hilah, ya, yakni jual beli yang dia melakukan tipu daya di dalamnya, tipu muslihat, ya. Nah, ingin mencari jalan keluar dari yang haram tapi dengan cara yang haram, ya. Jual beli ainah itu seperti pada asalnya, ya, yakni ada seseorang yang butuh kepada Anda ini atau kepada fulan uang, ya. Orang datang kepada fulan dan mengatakan saya butuh uang, ya. Berapa? Misalnya 1 juta. Fulan mengatakan kalau uang cash 1 juta saya nggak punya, ya. Tapi saya punya barang, kalau Anda menjualnya ke orang lain, ya, maka barang tersebut, ya, harganya 1 juta, ya. Maka kalau Anda mau, Anda ambil barang ini, ya, Anda ambil barang ini. Nah, harganya 1 juta dia, karena Anda butuhnya 1 juta. Maka fulan, yaudah nggak apa-apa, saya ambil barangnya karena dia butuh uang, ya. Maka dia mengambil barang tersebut dan dia mencari pembeli yang mau membeli barangnya 1 juta. Ya, kemudian dikatakan kepadanya, ya, sudah dapat belum? Ya, oh saya belum dapat pembeli. Ya, gini aja, ya, kalau kamu memang lagi butuh banget, ya, uang tersebut, ya, jual saja barang itu kepada saya, ya, saya akan bayar kontan, tapi jangan 1 juta bayarnya, saya bayar 800.000 saja, ya, karena saya akan membelinya dengan kontan. Boleh jadi kalau kamu menjual ke orang lain, ya, dia mau 1 juta tapi dia akan membayarnya dengan dicicil, ya. Nah, tapi kalau Anda mau saya beli dari Anda barangnya secara kontan tapi 800.000, tidak 1 juta. Maka fulan mengatakan ya udah nggak apa-apa lah, ya, karena dia sedang butuh uang. Maka nanti dia mengambil uang berapa? 800.000. Tapi dia akan mengembalikan kepada fulan berapa? 1 juta, karena dahulu, ya, dia meminjam 1 juta berupa barang. Nah, ya, tapi barangnya dibeli lagi oleh fulan, ya, untuk pada akhirnya dia akan membayar hutangnya sebesar 1 juta kepada fulan. Maka kelebihan daripada 800.000 tadi itu adalah riba. Ini jual beli ainah, ya. Ini termasuk daripada jual beli ainah. Atau misalnya dia tidak
dia tidak memiliki barang, Anda butuh uang, ya, dan Anda tidak punya barang untuk dipinjamkan, maka Anda pergi ke warung, ya, membeli barang. Anda pergi ke warung membeli barang, atau fulan butuh barang misalnya, ya, dan barang itu tidak ada pada Anda, kemudian Anda pun pergi ke toko yang untuk mencari barang yang dibutuhkan tadi, ya, misalnya sepeda, ya, sepeda harganya 1.500.000, ya, maka Anda pergi ke toko sepeda tersebut mencari sepeda yang harganya 1.500.000, ya. Setelah itu Anda pulang, ya, sepeda sudah Anda beli tapi tidak dibawa pulang, ya. Kemudian Anda mengatakan kepada fulan, wahai fulan, ya, kamu silakan, ya, ambil sepeda di toko fulan, ya, ambil sepeda di toko fulan, saya sudah membelinya, ya, saya akan jual, ya, sepeda tersebut seharga 1.700.000, ya, untuk Anda, karena Anda akan membelinya dengan cara kredit misalnya, ya. Maka fulan pun pergi ke toko, ya, dan mengambil sepeda tersebut, ya, dan mengambil sepeda tersebut. Nah, maka jual beli seperti ini jual beli yang terlarang. Karena apa? Karena dia menjual barang yang belum dia bawa, ya, dan ditaruh di gudangnya. Karena Nabi SAW melarang untuk menjual barang yang belum menjadi miliknya secara utuh, ya, yang belum dibawa ke tokonya, ya. Nabi naha an tuba'a sila'u haitsu tuba'u hatta yahudhaha at-tujjaru ila rihalihim, ya. Nabi SAW melarang untuk menjual barang yang dia beli dari pembeli, ya, dari penjual, maaf, kemudian dia jual kembali barang tersebut sebelum dia membawanya ke tokonya, ya, ke gudangnya. Nah, ini jual beli yang dilarang juga, ya. Dan kalau bentuk enahnya, ya, kalau ini jual beli terlarang karena barangnya belum sampai pada dirinya, ya, belum sampai pada dirinya. Nah, kalau bentuk enahnya, ya, mungkin dia pergi ke toko, fulan ingin membeli barang, ya, fulani misalnya, saya beli barang, saya ingin beli sepeda, ya, dia bilang harganya sepeda ini 1 juta, ya udah nggak apa-apa, saya beli harganya 1 juta, ya. Kemudian Anda pergi ke toko fulan untuk membeli sepeda tersebut karena sepeda itu nggak ada di tempat Anda, dan Anda membelinya dengan harga 800.000, ya, ke toko fulan, karena dia tahu kalau Anda penjual, ya, kalau Anda juga akan membelinya untuk menjual lagi, sehingga dia mau menjual kepada Anda dengan harga yang lebih murah. Kemudian tidak dibawa pulang ke rumah Anda, ya, masih di toko. Kemudian dia akan mengambil barang tersebut. Jadi Anda membayarnya dengan harga 800.000, tapi fulan akan membayar kepada Anda dengan harga berapa? 1 juta, ya. Maka ini juga termasuk jual beli ainah kalau barang tersebut belum Anda miliki secara utuh dan belum dibawa ke toko Anda, ya. Tapi kalau barang tersebut telah dibawa ke toko Anda, ya, nah, dan Anda jual kembali kepada fulan dengan harga yang lebih mahal, maka jual beli seperti ini boleh, ya. Karena jual beli seperti ini itu disebut bai' lil amir bisyira', ya, menjual sesuatu kepada orang yang memintakan kepadanya untuk dibelikan barang, ya, untuk dibelikan
barang. Akan tetapi kalau jual beli seperti ini kontan, ya, maka harus dengan akad yang baru. Ya, yakni bukan dengan akad pertama. Karena akad pertama itu barang belum ada dan belum menjadi milik Anda. Barang itu belum ada dan belum menjadi milik Anda, ya. Maka tidak boleh Anda menjual sesuatu yang belum Anda miliki. Adapun tadi tawar-menawar harga di awal, ya, itu sifatnya ghairu mulzim. Sifatnya tidak wajib. Artinya tidak wajib jika pada akhirnya dia mundur untuk tidak jadi membeli. Ya. Jadi aqdun ghairu mulzim, akad tapi tidak mengikat. Ya. Dalam artian mungkin di awal ya udah nggak apa-apa saya beli, ya, harga dengan harga seperti itu. Tapi tolong ya kasih saya tenggat. Ya udah nggak apa-apa, silahkan nanti dikasih tenggat atau dicicil 2 kali misalnya. Ya, kemudian Anda mencarikan barang tersebut, ya, setelah barang Anda dapatkan dan Anda bawa pulang ke rumah atau ke toko Anda bilang kepada fulan, ya fulan, silakan datang ke toko saya, barang yang kamu cari sudah ada. Ya, maka fulan pun datang. Fulan datang. Dan dia mengatakan, "Gimana dengan harga yang dahulu saya tawarkan? Sepakat enggak?" Ya, atau Anda mungkin malah berubah, ya. Fulan ternyata harga ini jauh lebih mahal daripada yang sebelumnya. Barang-barang sudah naik. Ya, maka saya akan menjualnya jauh lebih mahal daripada yang sebelumnya. Anda nerima atau tidak? Ya. Atau mungkin barangnya sama dan harganya naik, Anda mengatakan kira-kira Anda sepakat dengan apa yang dahulu saya tawarkan dengan harga sekian. Kalau sepakat, alhamdulillah, tanda tangan misalnya, ya ijab qabul. Kalau tidak sepakat berarti tidak jadi menjual, ya, tidak jadi membelinya. Maka jual beli yang seperti ini itu dibolehkan, asalkan apa? Akad yang pertama tadi sebelum barang itu ada, itu bukan akad yang mengikat, ya. Akadnya tidak mengikat. Nah, aqdun ghairu mulzim. Jual beli yang seperti ini adalah jual beli apa? Yang sah, yang dikenal dalam istilah fiqhnya itu bai' lil amir bisyira, yaitu menjual sesuatu untuk orang yang memintakan untuk dibelikan, ya, barang, ya, baginya. Nah, ya, syarat jual beli seperti ini bukan termasuk jual beli yang haram. Adapun jual beli yang haram tadi, ya, kalau misalnya contoh yang pertama tadi, ya, dia belum punya barang, ya, kemudian dia membeli barang yang dicari oleh pembeli di toko yang lain dengan harga yang lebih murah daripada harga yang akan dia jualkan kepada pembeli. Ya, tadi dia ada pembeli datang kepada Anda butuh, di sini yang berprofesi sebagai pembeli siapa? Penjual biasanya. Siapa yang mungkin sampingannya sambil jual beli? Antum, ya. Antum apa? Jual beli apa? Sembako. Baik. Ada orang butuh minyak misalnya, ya. minyak bimoli. Minyak bimoli sekarang harganya berapa? 2 liter. 27. Kita katakan 27 misalnya. Kebetulan minyak bimoli antum sudah habis, ya, tapi antum akan mengatakan insya Allah saya carikan besok, ya. Nah, maka Anda katakan harganya 27, ya, harganya 27. Ya udah, ya, tolong carikan buat saya. Baik. Nah, Anda pergi ke toko fulan, ya, mencari bimoli, ya, tentunya toko itu tahu kalau Anda itu penjual sehingga dia menjualnya lebih murah, ya. Dia jual harganya 25 misalnya. Nah, ada 2 bentuk jual beli yang haram, ya.
yang harus diperhatikan dalam hal ini karena barang tidak Anda miliki. Ya, yang pertama, kalau misalnya Anda sudah membeli ya bimoli tersebut di toko fulan, kemudian Anda mengatakan kepada fulan ya, barangnya sudah ada ya, tapi masih di toko fulan, silakan diambil langsung, nggak apa-apa ya. Nah, bilang ini dari apa, siapa nama antum? Nah, Ruhyat. Nah, bilang aja nanti ini barangnya Pak Ruhyat gitu ya, misalnya ambil saja barangnya Pak Ruhyat yang bimoli, minyak bimoli. Baik ya, maka dia bayar kepada Bapak 27, kemudian dia pergi ke toko fulan untuk mengambil apa bimoli tersebut. Maka jual beli ini diharamkan ya. Kenapa? Yang pertama, kata Syekh Utsaimin, ini termasuk jual beli ainah ya. Ini termasuk jual beli ainah karena dia membayar pada Anda 27 ya, dan dia mengambil barangnya padahal harganya 25 ya. Jadi ada kelibatan 2000 yang haram. Nah, atau ya, di samping ini jual beli ainah ya, di dalamnya juga ada larangan yang lain, yaitu jual beli seperti ini dilarang karena Anda menjual barang yang belum Anda miliki secara utuh ya, karena belum Anda bawa ke toko Anda. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli seperti ini ya. Nah, bagaimana sifat jual beli yang boleh jika seperti ini keadaannya? Tadi menggunakan skema apa? Al-bai' lil amir bisyira ya, jual beli bagi orang yang meminta untuk dibelikan barang. Maka Anda katakan pada fulan, oh harga bimoli sekarang lagi naik 27.000 ya, yaudah nggak apa-apa, saya butuh ya. Baik, nanti kalau sudah ada saya hubungi antum. Nah, maka Anda mencari bimoli ya, dan Anda dapatkan satu dus, Anda bawa pulang dan Anda mengatakan pada fulan, fulan ini sudah ada barangnya, silakan datang ke toko. Nah, maka fulan datang dan mengatakan ini bimolinya ya, Anda sepakat dengan harga kami, harga kita ya, harga yang saya tawarkan 27 ini ya. Kalau dia mengatakan, oh saya nggak jadilah ya, karena di toko fulan lebih murah mungkin. Oh ya udah, nggak apa-apa ya, tapi saya nggak berani jual beli segitu ya, menjual segitu saya nggak bisa ya. Dan Anda tidak mewajibkan dia untuk membeli dari Anda. Kalau sepakat berarti jual belinya hari itu yang terjadi. Adapun akad yang kemarin itu hanya akad wa'ad ya, janji saja tapi tidak mengikat ya. Maka jual beli yang seperti ini boleh ya. Jual beli seperti ini tuh dibolehkan oleh para fuqaha karena memang keadaan terkadang menuntut seperti itu ya, kita butuh ya. Fulan juga terbantu oleh kita dan kita juga untung karena menjual barang tadi, tapi dengan janji yang tidak mengikat ya, wa'dun ghairu mulzim atau aqdun ghairu mulzim. Nah, ini jual beli yang dibolehkan oleh syariat. Nah, ya. Kalau misalnya satu akad akad yang pertamanya itu bayar misalnya, boleh nggak? Dari awal? Kan sebenarnya itu kan akad Nah, dua kan, ya. belum boleh satu kata. Nah. Ya, iya. Jadi kalau nitip nggak apa-apa, nitip uang. Nah, jadi akadnya nitip saja. Artinya ketika dia nggak jadi beli, kembalikan uangnya. Ya, nitip uang nggak apa-apa. Karena takut uangnya kalau dibawa pulang malah kepake lagi. Ya, jadi begitu udah ada, antum bilang ini barangnya sudah ada. Ya, harganya segini, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Nah, berarti ambil ya. Kalau dia bilang, wah jangan segitu dong harganya, kemahalan. Ya saya nggak bisa menjual lebih murah dari ini ya, saya bisanya jual segini. Yaudahlah saya nggak jadi, yaudah ambil uangnya. Nah, maka nggak apa-apa ya. Jadi uang yang pertama tadi bukan untuk membeli tapi menitipkan uangnya saja ya, menitipkan uang. Nah, sehingga ketika dia tidak jadi membeli itu tidak masalah. Tapi hati-hati juga kalau dia menitipkan uang, kemudian Anda memberikan bonus kepadanya, ya. Ya udah, ini
harganya segini dan bonusnya ini buat antum. Ya. Bonus karena dia menitipkan uang, maka bonusnya ini riba. Ya, nggak boleh. Nah, bonusnya ini riba. Ya, karena dia menitipkan uang. Titip uang pada hakikatnya adalah menghutangi kita, ya. Nah, menghutangi kita. Dia menghutangi kita ya 27.000, tapi bahasanya nitip. Hakikatnya dia memberikan hutang kepada kita 27.000. Sehingga kalau misalnya Anda mengatakan nggak apa-apa nih, ya harganya segini dan ini bonusnya buat kamu, ya maka ini tidak boleh, ya ini riba. Nah, kecuali kalau dia nggak nitip uang kemudian Anda mengatakan harganya segini, ya tapi saya berikan bonus, ya kalau Anda mau beli, ya. Nah, maka ini nggak apa-apa, ya. Baik, ini termasuk jual beli riba, ya jika memang sifatnya seperti tadi yang kita sebutkan. Ini jual beli ainah dan ini termasuk daripada jual beli riba. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berkaitan yang masih ada juga yakni kaitannya dan ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah bai'ut taqsid. Ya, jual beli kredit, ya. Nah, ini yang terkadang juga bisa masuk ke dalam riba, ya kalau keluar dari aturan-aturan syariat. Jual beli kredit atau dalam bahasa Arabnya jual beli taqsid, ya taqsid dari kata qistun. Qistun itu bagian, taqsid berarti dibagi-bagi, ya. Nah, dibagi-bagi uangnya dalam artian begini, ya ini harga sepeda 1.500.000, tapi karena Anda tidak punya uang 1.500.000, ya maka Anda membaginya, ya menjadi 3 bagian misalnya atau menjadi 5 bagian, ya sesuai dengan kesepakatan. Ini namanya jual beli taqsid. Atau ada orang yang mengatakan sepeda ini kalau Anda membelinya dengan kontan harganya 1.200.000, tapi kalau Anda membelinya dengan kredit harganya 1.500.000, ya. Nah, apakah jual beli yang seperti ini itu diharamkan atau tidak? Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, tapi secara umum, ya atau yang rajih dalam hal ini bahwa jual beli taqsid atau jual beli kredit itu dibolehkan jika memenuhi beberapa syarat, ya. Yang pertama di antara syaratnya adalah telah dipastikan atau ditentukan salah satu harga, ya dari 2 harga yang ditawarkan tadi. Anda mau harga kontan atau harga kredit, ya harus dipastikan sejak awal akad. Nah, kalau tidak ditentukan harganya sejak awal akad, maka ada larangan, ya. Nah, ada larangan, yaitu Nabi SAW, ya melarang jual beli, ya di dalam jual beli. Nah, ya naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'atin fi bai'atain, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya satu transaksi jual beli di dalam 2 transaksi, ya. Nah, dan ini masuk pada larangan ini, ya naha an bai'ataini fi bai'ah, melarang dari 2 akad dalam 1 transaksi, ya melarang 2 akad dalam 1 transaksi. Seperti tadi, saya mau jual sepeda ini transaksinya, ya. Nah, bisa kalau Anda mau dengan kontan harganya sekian, dan kalau Anda mau bisa dengan kredit harganya sekian. Kemudian Anda mengatakan ya udah saya mau beli ini. Tapi tidak ditentukan dari awal harga mana yang Anda inginkan, apakah harga kontan atau harga kredit, ya kemudian Anda bayar, ya
Anda bayar setengahnya setelah itu. Ya, maka sang pembeli bingung, Anda itu mau harga yang mana? Ya, karena dari awal itu enggak disepakati. Ya, ini hal ini akan menyebabkan apa? Perpecahan atau khusumah, ya. Nah, akan menyebabkan apa? Perselisihan, ya. Karena pembeli ingin Anda membeli dengan harga kontan, dengan harga kredit karena membayar setengahnya, tapi Anda ingin mengatakan saya ingin bayar kontan tapi setengah dulu misalnya. Jadi harganya harga 1.200.000, tapi sekarang setengah dulu, besok setengah lagi. Dia mengatakan oh nggak bisa, harganya karena Anda membayar setengah berarti Anda harus ngambil harga kredit, ya. Akhirnya terjadi perselisihan dalam hal ini. Makanya jual beli seperti ini dilarang oleh syariat, ya. Ya, yang dibolehkan adalah Anda menentukan dari awal harga mana yang ingin Anda pilih. Apakah harga kredit, ya, atau harga kontan. Kalau Anda memilih harga kontan, alhamdulillah. Ya. Nah, ya saya milih harga kontan, tapi besok misalnya. Ya. Boleh nggak? Kalau dia setuju nggak apa-apa, ya. Kalau nggak setuju, ya jangan. Nah, ya. Baik. Karena menjual barang dengan harga ditunda itu boleh saja, ya. Boleh saja. Menjual barang dengan harga ditunda artinya besok misalnya baru, itu boleh saja selama itu disepakati, ya, dan tidak diselisihi. Nah, ini jual beli kredit. Yang kedua, tidak ada denda, ya, bagi keterlambatan yang ada. Kalau jual beli kredit ini, ya, maka tidak boleh ada denda ketika ada keterlambatan, ya. Jika fulan sampai terlambat untuk membayar, ya, hutangnya atau cicilannya, maka tidak boleh ada denda. Karena hakikatnya jual beli kredit ini jual beli ada hutang, ya. Nah, ada hutang di dalamnya. Nah, ya, maka tidak boleh ada denda keterlambatan. Kalau ada denda keterlambatan, maka ini terlarang, ya. Maka ini dilarang. Maka jual beli kredit saat ini secara umum itu jual beli kredit yang haram. Karena semuanya ada keterlambatannya, ada denda keterlambatan, ya. Nah, sehingga harus kita pastikan, ya, kalau mau beli barang dengan cara kredit, kira-kira ada keterlambatan nggak? Ya, kalau antum nggak terlambat ya nggak akan denda. Tapi kalau ada terlambat, ya ada denda. Nah, berarti jangan. Walaupun Anda berusaha, saya berusaha untuk tidak terlambat, ya. Karena orang tidak pernah tahu, ya, keadaannya nanti, ya, apakah dia akan terus ada uangnya atau seperti saat ini, ya, tiba-tiba terjadi wabah seperti ini yang menyebabkan seorang yang tadinya punya pekerjaan jadi nggak punya pekerjaan, dan saat ini yang paling menderita adalah orang-orang yang punya cicilan, ya. Nah, cicilan rumah, cicilan mobil, akhirnya mereka menjadi miskin mendadak, ya. Nah, karena mereka harus membayar, ya, cicilan yang besar 5 juta, 10 juta, ya. Sementara mereka sudah tidak lagi bekerja. Nah, ya, maka orang yang paling rugi dengan keadaan seperti ini adalah mereka orang-orang yang memiliki cicilannya cicilan yang ribawi. Maka jual beli seperti ini jual beli yang haram. Nah, jadi tidak boleh ada keterlambatan. Nah, baik, ini jual beli yang sedikit berkaitan atau ada kaitannya dengan jual beli ribawi, ya. Kemudian al-muallif juga menyebutkan wala yajuzu bai'ul gharar, dan tidak boleh jual beli yang ada unsur ghararnya, ya. Ya, ini unsur penipuan di dalamnya. Jual beli gharar insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya, bentuk-bentuk gharar, ya, dan gharar seperti apa yang dilarang dan gharar seperti apa yang masih diberikan toleransi, ya, di dalamnya.
Nah, karena jual beli gharar ini jual beli yang agak banyak juga permasalahan di dalamnya. Bahkan ada salah seorang ulama yang membuat buku yang membahas tentang masalah gharar secara khusus, yang halamannya lebih daripada 300 halaman ya. Ini tentang gharar juga, tentang gharar saja ya. Nah, insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan? Jual beli ainah. Intinya itu jadi si barang itu mesti ada di toko kita dulu, itu baru kita jual kalau barang itu sudah ada di toko kita. Nah, Intinya kan seperti itu. ya. Jadi kalau misalkan masih ada di toko yang lain, itu tidak boleh kita jual gitu. Nah, tidak boleh dijual kalau masih ada di toko yang lain. Yang terjadi sekarang itu di pasar rata-rata. Nah, Termasuk saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi ketika ada yang membeli satu barang, kemudian barang itu memang kita tidak mempunyai barang, misalnya telur Iya. misalnya. Nah. Kita tidak menjual telur, tapi karena alat-alat untuk bahan jual itu dia membelinya dari kita, dan kita membeli dari orang lain, dan memang barangnya tidak diambil ke toko kita, tapi memang diambil itu dari toko di sana, tapi dibayarnya di sini gitu. Dan memang toko yang sebelah itu memang memberikan laba kepada kita, tapi kita hanya menjual lumrah saja. Kalau misalkan harga telur 22.000, nah, dia itu memberikan kepada kita 500 rupiah karena memang kita sebagai memang menjual gitu. nah, Hal seperti itu memang bisa ada seperti itu. tidak boleh. Kecuali kalau telurnya antum bawa ke toko antum, habis itu dikasih. Nah, kalau dikatakan ambil di fulan gitu ya misalnya, tapi bayarnya ke antum, maka nggak boleh. Nah, Tapi kalau misalkan sudah kita membeli dahulu, Nah. kemudian kita titipkan barang itu, nanti diambil oleh yang membeli, gimana kalau begitu? nggak boleh. Titip ke ini, ke toko pertama, Iya, nggak boleh. Nah, itu memang termasuk zina gitu. jual beli ainah dan jual beli ma la tamlik ya, menjual sesuatu yang Anda belum miliki. Jadi barang tersebut belum menjadi milik Anda dengan sah. Ya, karena kalau misalnya ditakutkan ya, ternyata barang itu diambil orang. Ya, misalnya ada orang yang mengambil barang tersebut. Menurut dia dikira itu adalah utusan antum. Ya, dikira itu utusan antum, maka dia ambil barangnya. Ya, tiba-tiba ada fulan yang beli ke antum. Ini barangnya mana nih? Oh, nggak ada. Udah ada yang ambil, maka dia akan datang kepada Anda. Ya, barangnya udah nggak ada. Kira-kira siapa yang tanggung jawab? Antum apa dia? Antum nggak mau tanggung jawab misalnya. Saya udah beli ke antum barangnya, kenapa nggak ada? Loh, saya nggak tahu, barangkali itu tadi saya kira utusan antum. Akhirnya terjadi khusumah, itu kan. Walaupun mungkin ini jarang terjadi atau hampir nggak terjadi, tapi bisa jadi terjadi. Dan Islam ini ingin menutup celah ke situ. Ya, ingin menutup celah. Jadi jangan sampai terjadi. Kita nggak ingin terjadi seperti itu dan jangan sampai terjadi. Makanya biar nggak sampai terjadi, dilarang jual beli seperti itu. Ya, biar tidak terjadi perpecahan gitu. Dan kita jual beli itu dalam rangka mencari keberkahan ya, bukan hanya untung-untung saja, tapi mencari keberkahan dan juga kepercayaan. Ya, orang nanti jadi kapok lagi, nggak percaya lagi ya. Nah, kapok saya jual beli ke sana ya. Akhirnya orang jadi nggak percaya, hilang kepercayaannya ya dari Anda karena kasus seperti ini ya. Akhirnya mungkin dia cerita ke orang lain dan itu akan merugikan antum. Nah, ya, makanya jual beli seperti itu nggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh pembeli membeli kepada kita tapi barangnya dari orang lain, walaupun kita transaksi dengan barangnya itu Nah. tidak boleh sama kita. Iya. Tapi kalau yang tadi yang apa? Yang mana tadi? Baik Lil amir bisyira. gimana Nah, caranya? caranya ada orang ingin beli barang ke antum, telur misalnya ya, ingin beli telur dan telur itu nggak ada di toko antum ya. Kemudian antum bilang telur harganya 23 sekarang ya ke fulan. Ya udah saya beli ya kalau ada. Antum kemudian nyarikan telur tersebut ya. Antum nyarikan telur tersebut ya.
Atau dia bilang, ya udah carikan, antum cari telurnya, ya, kemudian antum bawa barang telurnya, ini telurnya, dah saya beli, ya. Nah, itu namanya bai'il amir bisyira. Nah, intinya bahwa kita itu mesti menjual barang yang ada di toko kita. nah, ya, barang yang sudah menjadi milik Anda dan sudah ada di toko Anda, ya. Nah, kecuali kalau Anda wakilkan kepada seorang, ya, untuk mengambilkan barang tersebut, ya. Nah, wakil itu mengambilkan barang langsung berikan ke fulan, walaupun tidak ke toko antum, tapi Anda wakilkan, tolong ambilkan barang itu, ya. Maka wakil antum langsung mengambil barangnya dari toko fulan, kemudian memberikan ke pembeli, ya. Nah, itu. Baik. Masih begini. Kejadiannya kan seperti ini. Nah, pelanggan saya itu membeli barangnya itu ada di kata saya. nah, Nanti yang mengambil barang itu orang yang suruhan pembeli, diambilnya itu. Tapi tetap aja yang membeli itu transaksi itu dengan saya. Ya. Dengan saya tidak langsung memang membeli barang dari tidak ada barang di toko saya, cuman ada di kakak saya. nah, Seperti itu gimana, Pak? dia ngambilnya di toko kakak antum. Tapi kan tadi kalau berkaitan dengan wakilnya itu cuman wakilnya itu yang membelinya itu. Bukan wakil pembeli, wakil. Kita. Nah, wakil antum. Kalau pekerja gimana? Pekerja antum. Iya. Dia bekerja di toko antum. Iya. Dia ngambilin barang terus kasihkan ke pembeli, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nah, karena dia pekerja antum, berarti dia wakil antum, ya. Nah, untuk membawakan barang itu ke pembeli antum, Walaupun tidak diketokokan dulu gitu. walaupun tidak ke toko antum dulu. Karena hakikatnya dia sudah di genggaman antum, ya. Langsung antum bawa ke pembeli tadi, itu nggak apa-apa. Nah, ya. Baik. Ada yang lain? Nah, mangga. Oh, yang tua dulu. Mangga. Kalau seperti sekarang kan musimnya dropship. Dropship. Nah, Kayak kan lewat marketplace misalkan kita misalkan dapat ada yang pesen barang lewat kita. ya. Kita cuma punya barang tapi yang dibelanjakan kemudian dikirimnya lewat apa? Seperti seperti itu misalkan. Dropship itu apa boleh? Posisi antum sebagai apanya dari produsen tadi? Kalau posisi antum dari produsen tadi, ya, itu sebagai wakil saja, artinya antum akan mendapatkan keuntungan dari produsen, ya, maka itu boleh. Antum hubungi produsen misalnya. Ini ada fulan ingin beli baju Anda, gitu ya. Tolong kirimkan ke alamat fulan. Baik, sama produsen tadi dikirimkan. Antum dapat keuntungan dari persentasenya, ya, dari persentase perusahaan. Maka yang seperti ini boleh, karena posisi antum sebagai wakil, ya. Nah, wakil, dan antum mendapatkan keuntungannya dari fulan. Tapi kalau misalnya, ya, posisi antum adalah menjadi penjual, ya, dan antum bilang ke produsennya, tolong kirimkan, ya, barang ini ke fulan, alamatnya di sini, ya. Dan antum menjualnya dengan harga antum, bukan dengan harga produsen, ya. Keuntungan produsen nggak mau tahu, yang penting dia laku, ya. Dia mengirimkan saja, ya, pesanan, ya. Maka yang seperti ini tidak boleh, karena Anda menjual sesuatu yang bukan milik Anda. Nah, kalau sebagai wakil boleh, kalau sebagai wakil. Wakil dalam artian begini, wakil bagaimana? Kalau wakil itu dia nggak menjual melebihi harga produsen biasanya. Jadi keuntungannya dari produsen. Nah, dengan harga antum nggak boleh. Ya, dengan harga antum nggak boleh. Karena berarti antum menjual sesuatu yang belum milik antum, ya, dengan sempurna. Ya. Nah,
Jadi harus jadi milik antum. Barang kirim ke tempat antum, nanti antum kirim ke fulan gitu ya. Jadi kalau ada Kalau seperti itu misalkan kalau barangnya sampai di kita dulu, kita menjualnya lebih itu boleh. boleh. Nah, boleh. Ya, Anda jualnya dengan lebih ya, dengan asumsi atau dengan hitung-hitungan karena nanti Anda harus mengirimkan dengan ongkos juga itu ya. Nah, atau Anda beli ke sana ngeluarin ongkos berarti ditambah ongkos ditambah keuntungan gitu. Boleh. Kalau seperti itu. Nah, atau kemarin ikut ini yang seminar Ustaz Dr. Arifin Badri, ada marketplace juga yang diawasi oleh beliau. Itu namanya apa? Muslim Life Shop ya. Nah, kalau nggak salah beliau bikin ya aplikasi itu, tapi qadarullah saya nggak ikut ya. Nah, seminarnya. Nah, tapi sepertinya ke arah situ karena dulu beliau yang ngajari saya, sepaham saya. Beliau dosen saya S2-nya ketika di UMS. Nah, yang mengajari saya itu Dr. Arifin Badri dan Dr. Erwandi. Nah, ya sepaham saya dahulu seperti itu. Tapi kalau untuk perkembangannya wallahu alam. Nanti saya belajar lagi insyaallah taala. Ya. Baik, ada yang lain? Ya. Kalau misalkan kita memberikan bonus kepada atas jasa Gojek atau driver, gimana? Apa itu termasuk riba atau Bonus kita berniat untuk bersedekah? berniat untuk bersedekah dengan kepada Gojek ya. Nah, niat antum sedekah ke Gojek itu nggak masalah. Tapi antum pakai jasa Gojek itu ya, itu ada masalah Gojek dengan ininya ya, dengan apa tokonya ya, dengan apa? Nah, dengan tokonya ya. Jadi antara perusahaan Gojek dengan apa namanya ya toko yang mendaftarkan ke Gojek itu ya, itu kan ada apa namanya. Nah, OVO, GoPay itu lain lagi nanti ya. Nah, itu ada kesepakatan khusus ya. Jadi harga Gojek ke apa? Ke pembeli ya, ke konsumen antum dan juga ke pembeli itu beda harganya. Ya. Jadi masalahnya itu Gojek dengan ininya. Kalau dari antum nggak ada masalah. Tapi kalau antum memakai Gojek berarti antum memberikan ya menolong dia untuk melakukan perbuatan yang salah. Ini ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kecuali kalau memang Gojek ini membelikan barang yang ke penjual, yang penjual ini memang nggak ada apa namanya, nggak ada kerjasama dengan Gojek ya, dengan perusahaan Gojek ya, ini nggak masalah. Misalnya Anda minta belikan ke Gojek, tolong belikan saya nasi goreng ya, dan nasi goreng ini nggak ada sangkut pautnya dengan perusahaan Gojek ya, kemudian Anda membeli ya apa namanya ke Gojek, kemudian apa namanya dikasih bonus kepada Anda. Tapi dalam tanda kutip ya, apakah Gojek itu misalnya membeli nasi goreng tadi sesuai dengan harga apa namanya dengan harga penjualnya atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, Gojek itu membeli nasi goreng itu dengan uang Anda atau dengan uang dia? Ya, nanti ada permasalahan yang lain. Misalnya begini, Gojek membeli nasi goreng dengan harga nasi goreng itu 12.000 ya. Yang pertama catatannya nasi goreng ini nggak ada kaitannya dengan perusahaan Gojek ya, nggak ada kerjasama ya. Nasi goreng emperan lah ya, kaki 5, kan nggak tahu Gojek itu seperti apa ya. Nah, Gojek membelinya dengan uang antum atau dengan uang dia? Kalau membelinya dengan uang dia, maka Anda minta ya, tolong jual kepada saya seperti apa adanya ya. Ini jangan sampai Gojek itu membelinya 10.000 ya, tapi menjual ke antum 12.000 ya. Nah, nggak boleh karena Gojek di sini dia posisinya bukan sebagai penjual, dia posisinya hanya sebagai orang yang pesuruh saja ya. Jadi dia akan menghutangi Anda
ya 10.000. Tapi Anda membayar kepadanya 12.000. Berarti yang 2.000 itu riba. Ya. Nah, jadi dia beli 12.000, jual ke Anda 12.000, ya, kemudian Anda membayar ya 12.000 untuk nasi gorengnya tadi, dan Anda memberikan ongkos dia bolak-balik gitu ya. Nah, ongkos Gojeknya. Makanya seperti ini boleh. Ya. Tapi kalau Gojek ini punya kaitannya dengan kerjasama dengan penjual, maka ini nggak boleh. Karena walaupun Anda tidak tidak menambahkan, tidak mengurangi, misalnya, tetap saja nggak boleh. Ini ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Karena ada riba antara Gojek dengan penjual tadi. Makanya ada ikhwan yang mereka akhirnya nggak mau ya kerjasama dengan Gojek. Tapi kalau ada Gojek membeli, ya nggak masalah, dilayanin ya untuk orang lain. Yang saya tahu itu ada Tekun, ya, Tekun. Nah, makanya ketika saya ngisi kajian di sana, saya agak heran, banyak Gojek itu nanya, ya, dan dia mengeluh karena ketika Tekun ini masih kerjasama dengan Gojek, itu pemasukan mereka banyak, keuntungannya berlipat, keuntungan dari perusahaan Gojek, ya, dan keuntungan dari si konsumen, ya. Tapi sekarang karena Tekun sudah nggak mau lagi kerjasama dengan Gojek, akhirnya mereka cuma keuntungannya dari konsumen saja. Gojek nggak dapat, ya. Nah, nggak dapat poin gitu kan, karena mereka nggak ada kerjasama dengan Gojek. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Untuk yang tadi sih, ya ada orang beli nasi terus itu kan terus tetangga, tapi kita itu nggak beli dulu, misalkan barangnya dibawa dulu terus dijualin ke orangnya, terus setelah orang itu memberikan kita, baru kita bagi hasil sama toko tetangga. Itu gimana sih? Boleh. Nah, karena Anda membeli ke toko tetangga berarti dengan utang, ya. Nah, maka jual beli dengan hutang nggak masalah. Nah, artinya dia menjual barang tapi bayarnya sama antum nanti, gitu ya. Nah, itu nggak masalah, boleh. Nah. Taib, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.